الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Langsung mawon kalau tidak salah al-hukmu ar-rabi'u. Al-hukmu utawi hukum ar-rabi'u kan nomor 4. Kaifa hal kaya apa? Iku hal kaya apa yuk tahu den pateni sapa aljani pelaku kriminal. Indal kisosi nalikane dikisos. Hukum keempat, bagaimana caranya pelaku itu dikisos. Ikhtalafa berbeda pendapat sopo al-fuqaha'u ahli fikih fi kaifiyatil qatli ing dalam carane membunuh. Terbagi menjadi ala mazhabaini ing atase dua mazhab. Fadzhaba mongko berpendapat sapa Maliku Imam Malik wa Syafi'iyyu lan Imam Syafi'i wa riwayatun dan satu riwayat an Ahmad saking Imam Ahmad. Apa pendapat pertama? Annal kisoso insa tamani kisos iku yakunu apa kisos ala sifati ing atase sifat allati qotalakan musmateni sapa pelaku biha kelawan sifat. Contohnya faman mengkota sapani wong iku kotala mateni sapa mantan kelawan ngeremno. Kutila mongko den pateni sapa mantan kelawan den keremo. Waman lan utawi sapane wong iku rodoho ngepruk sapa man. Roksa insanin ing sirai menungso bihajarin kelawan watu. Kutila mongko den pateni sapa man birodohi roksihi kelawan den kepruk dase bihajarin kelawan watu. Wahtaju lan gawe hujah gawe dalil sopo kelompok pertama di hadis di Anasin kelawan hadis sahabat Anas bin Malik. Anna Yahudiya serta wong Yahudi iku rodoho ngepruk sopo Yahudi roksatin rokatin in sirai wong wadon bihajarin kelawan watu. Farodoho mongko ngepruk sopo an-nabiyyu nabi roksahu in dase Yahudi bihajarin kelawan watu. Pendapat pertama adalah tergantung bagaimana proses pembunuhan itu. Jika pembunuh melaksanakan pembunuhan dengan ditenggelamkan, maka kisosnya ya kudu ditenggelamkan. Jika dipenggal, dibacok, maka kisosnya kudu dibacok. Dan pendapat ini menggunakan hujah sebuah hadis bahwasanya wonten tiyang Yahudi yang pernah memukul kepala seseorang wanita dengan batu, lalu Nabi memutuskan rodoh sahu ini bisa jadi bukan Nabi terus ngepruk dasi orang tersebut, tapi memberikan keputusan orang tersebut untuk dikepruk dasi dengan batu. Keputusan Nabi yang dilaksanakan mungkin oleh salah satu kaum bujuk, karena Nabi itu tipikal hati mempunyai hati yang sangat halus. Saya rasa bukan Nabi yang melaksanakan, tapi keputusan Nabi yang memberikan. Wadhahabal berpendapat sopo Abu Hanifah mazhab Hanafi wa Ahmad
Lan Imam Ahmad riwayatin dalam riwayat al-ukhra kan ini tadi satu pendapat Imam Ahmad berpendapat kudu dikebruk seperti itu. Dalam riwayat yang lain An Husakin Ahmad an ila annal qatla berpendapat mari sak temene membunuh iku layaku ora ana apa qatla iku illa bisayfi kejaba kelawan pedang li annal matlubat ana sak temene kang den supri bil kisosi kelawan kisos iku itlafu nafsin pembinasakan jiwa binasin kelawan jiwa. Wastadalu lan berpendapat anti dalil sapa Abu Hanifah dan Ahmad di hadisin kelawan hadis la kuda ora kisos iku maujud illa bisayfi kejaba kelawan pedang. Wa hadisu idza qataltum lan wa hadisi idza qataltum lan hadis idza qataltum tatkala mateni sapa sira kabeh fa ahsinu mongko gawe api sapa sira kabeh al qatla ing pembunuhan wa idza dabahtum lan tatkala beleh sapa sira kabeh fa ahsinu mongko gawe api sapa sira kabeh azab kata ing sesembelihan. Wa qalu mereka berpendapat idza oleh karenanya bahasa kasar sabatan moko tetap apa hadisu Anasin hadis Anas yang tentang Nabi mengepruk kepala orang Yahudi iku karena ono hadis Anas iku mansuhan denasah binahi kelawan larangan anil masalah saking perbuatan yang serupa. Pendapat Abu Hanifah ini juga bahwasanya membunuh kisos itu hanya boleh menggunakan pedang alias dipenggal. Apapun yang terjadi kisos kudu dipenggal. Kenapa? Tujuan kisos itu kan pokoknya mateni. Nah, membunuh dengan pedang itu adalah yang paling manusiawi, paling pembunuhan terbaik, tidak menyiksa. Nah, mereka pendapat hadisnya lagi-lagi kalau perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih itu bukan berarti mereka kita pegangan pendapat ahli fikih itu bukan berarti gak nyekali hadis, bukan. Cuma ini kadang-kadang gak kemeliti gunakan titik-titik hadis Nabi sama mereka juga menggunakan hadis. Contoh ini menggunakan hadis laku dari labisai. Tidak ada kisos. Hukum tidak ada kisos kecuali menggunakan pedang. Dan sebuah hadis lagi yang Nabi Daud, jika kalian membunuh, maka mateni itu pakailah menggunakan cara terbaik. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik. Dari sini Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat hadis yang pertama adalah dinasakh. Dinasakh itu dihapus. Jadi gini, mungkin sekedar info. Dalam proses pensyariatan Nabi itu awalnya tidak langsung merubah. Ada perintah sholat misalnya, kalau perintah sholat langsung. Tetapi awalnya sholat itu gak 5 waktu dulu, 3 waktu. Baru setelah Isra Mi'raj maka diperintah sholat 5 waktu. Ini ngapunten hanya sekedar review. Banyak yang berpendapat perintah sholat itu ketika Isra Mi'raj. Boten.
perintah sholat itu sudah dari awal. Isra Mi'raj itu perintah 5 waktunya, bukan sholatnya. Sholat itu sudah dari awal. Sama dengan perintah larangan minum khamar. Minum khamar itu tidak langsung. Kalau minum khamar boten, pertama perintahnya cuma dikasih tahu, Pak, khamar itu ono manfaatnya, juga ono bahaya. Hanya itu. Dan itu membuat orang Islam berpikir, oh, ngono. Setelah agak lama baru ada perintah lagi, jangan sholat ketika kalian sedang mabuk. Artinya, karena waktu sholat itu 5 waktu, kalau misalnya ada orang mau sholat duhur, cek gak mabuk sholat duhur, minimal sampai jam 9 itu gak boleh minum khamar. Asal otomatis gak bisa minum khamar habis duhur, minum khamar asal masih mabuk. Maghrib juga enggak, isya enggak. Maka orang yang mau niat minum khamar hanya punya 1 waktu habis isya. Yang awalnya orang Arab mempunyai kebiasaan minum khamar sakar dewi dibatasi. Baru di akhir ada perintah innal khamra wal maisir, ya kalau salah orang sobat azal rijsun najis min amal syaitan. Baru perintah mutlak gak boleh minum khamar. Dan semua ayatnya itu ada di dalam Al-Quran, gak dihapus, ayatnya gak dihapus. Perintah dari awal cuma itu semua ada. Nah, sampai keputusan seperti ini dari mana? Makanya belajar tafsir itu gak sembarangan, belajar Al-Quran itu gak sembarangan. Baru ada namanya ilmu tafsir yang menggunakan runtutannya ditelusuri. Maka hukum hadis ayat pertama itu dinasakh, dihapus. Hukum hadis kedua, ayat kedua dihapus. Hukum dihapus dengan ayat terakhir. Walaupun dalam Al-Quran bisa jadi ayat yang pertama tadi adanya di akhir, itu harus menggunakan metode belajar. Nggak sembarangan ngomong tiba-tiba, oh bang Al-Quran so masih ngomong khamar itu haram. No, Al-Quran itu ono tulisannya khamar itu manfaat. Berarti kan ngomong. Itu kalau orang belajar nanggung. Begitu juga dengan ayat hadis ini. Hadis ini menurut Imam Abu Hanifah, proses awal Nabi menggunakan kisos itu sama dengan cara membunuh. Begitu lama kelamaan mulai umat Islam tinggal di Madinah dan berada, umat yang Madan mulai cara kisosnya sesuai dengan peradaban yang ada. Baru membunuh hanya boleh dengan kisos, hanya boleh dengan pedang. Dalam kitab yang lain digambarkan bahkan proses membunuh selain dengan pedang itu adalah zalim, disetrum, digantung, ditembak, itu zalim. Kenapa? Bisa jadi di sebuah diskusi dalam sebuah kitab itu ono wong dipanah, ya langsung mati. Langsung mati. Karena dipanah, ditembak, belum tentu langsung mati. Begitu dia tidak mati, maka itu menambah rasa sakit. Sama dengan orang digantung, bisa jadi tidak langsung mati. Termasuk hukuman seumur hidup itu adalah zalim. Kenapa? Orang tersebut akhirnya terngiang-ngiang mau dibunuh sedemikian lama. Maka dalam proses, kalau dengan perhatian
untuk proses dari keputusan hukum mati, nggak lama. Tapi kalau di Indonesia biasa ya, putusan hukuman mati sekarang bisa jadi proses eksekusinya sampai 10 tahun. Kalau di Arab itu langsung, nggak lama. Kenapa? Menurut kita fikih berdasarkan hadis itu tindakan zalim. Al-hukmu utawi hukum al-khamisu kang nomor 5. Man utawi sapane wong iku allazi wa ya tawalla kang nguasani kang laksanano amrul kisosi ing perkara kisos. Siapa yang berhak untuk melaksanakan kisos? Qala dawu sapa al-Qurtubi, Imam Qurtubi orang Spanyol, ittafaqo sepakat sapa a'immatul fatwa, para imam-imam ahli fatwa, ala anau ing atase sak temene kelakuan iku lae juzu ora wenang li ahadin maring salah seorang apa ayak taso ing ento isos sapa ahad min ahadin saking wong siji liyane hakau ing hakul haki ahad duna sultani tanpa pemerintah, tanpa sultan. Walaisa lan ora ono linasi maring menungso apa ayat taso yen tonso sapa nas sapa ba'dhum sebagian nas min ba'din saking sebagiane wa inna mazalika lan ang saat amene mengkono ya taso kisos iku sultani kedue hak kedue penguasa sultan auna utawa wong nasoba kang jumenengaken kang ngangkat bu iman sapa kasultan sultan dizalikan maring mengkono-mengkono atau kisos. Ja'ala dadekaken sapa Allah Gusti Allah as-sultana ing sultan penguasa liyaqidha supaya menghukumi sapa sultan aidan nasi ing pira-pira tangane menungso. Hukum yang kelima adalah siapa yang berhak untuk melaksanakan kisos. Hampir semua ahli fatwa, semua ulama ditegaskan sama Imam Al-Qurtubi bahwasanya yang berhak hanya penguasa. Gak boleh uang mati dipukul tiba-tiba langsung balik pukul. Gak boleh orang mata ini langsung membunuh orang yang lain dengan alasan itu kisos. Yang berhak hanya penguasa atau orang yang diangkat oleh penguasa. Al-hukmu sadis hukum kang nomor 6. Ikhtalafa berbeda pendapat satu ahli ilmu fi akhdiyati dalam ngalap dia min qatilil amdi saking pembunuh kang sengaja. Faqala mongko berpendapat sapa taifatun golongan waliyul maktubi utawi waline kang den bunuh iku bil khiyari oleh milih insyaallah mengkap sapa wali iktaso bisa sapa wali wa insyaallah namun ngarepaken sapa wali akhoda mongko ngarep sapa wali adiyata india wa illam yardo walaupun ora itu sapa al-qadiru pembunuh yurwa dan riwayat kenapa haza ini pendapat an Sa'id ibnu Musayyab dari Sa'id bin Musayyab wa Atta wal Hasan wa rawalan riwayataken hu ing riwayat sapa Asyhab amal dari Imam Malik wa bihilan dengan ini pendapat qala dawu sapa al-Laitsu wal Auza'i wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Thawr. Artinya hampir semua pendapat, sebagian besar pendapat mulai Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Sa'id bin Musayyab itu mantunya Abu Hurairah, dari mulai tabi'in
tabiin sampai tabiin sebagian besar berpendapat wali keluarga itu diperbolehkan untuk memilih orang ini mau dikisos atau dimaafkan dan mengambil dia denda, walaupun sang pembunuh ini nggak mau. Misalnya tak kisos, kami menuntut untuk dikisos, pembunuh enggak, saya nggak mau, saya minta dia. Nggak ada pilihan, pembunuh hanya bisa memenuhi tuntutan wali. Pembunuh orang yang tidak ada pilihan lain. Qala ta'ala, dawuh sapa Gusti Allah Ta'ala, sama mongko utawi sapane wong iku ofia den maafaken lahu maring min asli saking dulure man apa syai'un suci-suci fattiba'un mongko manut bil ma'rufi lawan perkara kang apik wa ada'un lan menunaikan ilahi maring aslihi misalnya lawan perkara kang baik. Al-Baqarah 178. Istilahnya berpendapat sapa ulama fi ta'wil man ing dalem nakwili kalimat man di depan. Wa ufiya lan kalimat lafaz ufiya ala ta'wilatin ing atase pira-pira ta'wilan khosin kang ana ing. Wal makna jadi man dan ufiya di sini itu gak sembarangan, itu gimana solusi? Siapa dari ayat tadi di sana? Man itu wali ataukah tadi misalnya suami atau anak atau apa? Nah itu sampai ada 5 pendapat. Wal makna inti dari itu semua, wal qatil dan orang yang terbunuh itu iza afa terkalane memaafkan anu saking qatil sapa waliyul maktuli wali nikah dan bunuh anda maktuli saking gedene orang yang dibunuh wa isqatul qisas lan menjatuhkan kisos fa innahu mongko sak temene wali iku ya kudu ngalap sapa wali adiyata ing diyat wa yatba'a wa yatba'u lan manut al-ma'ruf ing perkara kang apik wa yu'addi lan melaksanakan ilahi maring wa yu'addi ilahi lan melaksanakan ilahi maring wali sapa qatilu pembunuh bisa kawan perkara kang apik. Artinya dari ayat ini makna intinya orang yang mau memaafkan dan tidak dijatuhkan kisos itu termasuk ittiba'ul ma'ruf. Orang yang melaksanakan perbuatan baik. Kisos itu tingkatan adil. Nek sampean ini bahasa mungkin jangan pernah dengar ada ungkapan kalau di Nabi Isa atau ajaran Nasrani, kalau kamu dipukul pipi kananmu, kasihlah pipi kirimu. Di Islam benar, kalau kamu dipukul pipi kananmu, balaslah pukul pipi kanan orang itu. Tapi jika kamu mau memaafkan, itu lebih baik. Di sini juga berlaku. Kalau keluargamu dibunuh, maka kamu mempunyai hak bunuhlah orang itu dengan kisos. Tapi jika kamu mau memaafkan, maka itu ittiba'ul ma'ruf. Nah, orang yang wis dilui keringanan dimaafkan, iku yo ojo mentang-mentang dimaafkan terus boten baru
wa ada'u ilaihi bi ihsan, kudu memberikan timbal balik berupa dia. Nek sampeyan wis diuji apik mawon, misalnya wis dimaafno terus kok gak nuli apa-apa bahasa kasaran itu cek kebangetan. Maka wa ada'u ilaihi bi ihsan. Al-khalasu ringkasan tasriful kisosi, persyariatan kisos itu fardhu wajib, fardu minallahi saking Allah ala ibadihi maring biro-biro hamba Gusti Allah al-mu'minina kang iman untuk apa lisolahihim, untuk kebaikannya mukminin wa sa'adatihim lan kebahagiaane mukminin. Persyaratan khusus yang wajib dari Allah tujuannya tidak lain untuk kebahagiaan dan kebaikan umat Islam. Al-Qisas iku yuqalilu nyetitikaken apa al-qisas al-jara'ima ing pira-pira kejahatan. Dengan adanya kisos itu meminimalisir, tidak ada yang namanya hilang sama sekali kriminalitas. Walubdilan mengkodok, menghabisi alat dohor ini yang atasnya piro-piro dendam. Wayurbilan membiasakan apa sih? Yurbi itu tarbiyah, memelihara, membina as-sa'adata. Mohon maaf ini kalau la'ala shawab as-sa'adata atau an-najata, mungkin salah ketik. Dan membina kebahagiaan, membina kebahagiaan. Kisos secara logika akan meminimalisir kejahatan dan meniadakan dendam. Fil kisos yang ketiga, fil kisos yang dalam kisos iku hayatun nafsi, uripe uhwa hayatun nufusi, uripe biro-biro jiwa. Wahid fil kisos, mohon maaf, fil kisos iku yang dalam kisos hayatun nufusi utawi, kembali utawi uripe biro-biro jiwa. Wahimayatul afrodi lan melindungi beberapa personal, wal mujtama'ati lan masyarakat al-basyariyati kan bangsa manusia. Kisos itu melindungi jiwa dan masyarakat. Keempat, al-i'tida'u 'ala ghairil qatil, melanggar terhadap selain pembunuh. Iku minal asobiyati, termasuk asobiyah itu apa, kalau fanatisme al-jahiliyati kang bangsa jahiliyah, allati haraba kang merangi ha ing asobiyah al-jahiliyah apa al-islam. 5. Tajibu wajib apa al-mumatsalatu podo bil kisos ing dalam kisos, hatta la yang tasiru hingga orang suleban apa al-bagyu lacut, wa zulmu lan kezaliman, wa udwan lan permusuhan. Iza apa terkalani memaafkan apa auliya qatil waline orang yang terbunuh, wa qabilu lan nrimo adiyata ing diyat, tajibu mongko wajib apa dafuha bayar diyat biduri mumatolatin tanpa menunda-nunda, wala taswifin lan orang menunda-nunda. Taswiful uqubati utawi meringankan hukuman iku rahmatun anugerah, rahmat minallahi saking Gusti Allah ala ibadi ngatasi kau hamba Gusti Allah mukminin kang
iman yajibu mongko wajib alaihim ing atase mukmin apa syukuran syukuri rahmat. Jadi kisos itu kisos dan pelaksanaannya pada dasarnya justru untuk kebaikan umat manusia. Di Arab, makanya kalau jenengan pernah nonton film apa itu yang ayat-ayat cinta, saya ketika nonton ayat-ayat cinta itu sempat protes karena itu tidak sesuai dengan tradisi Arab. Di Arab sampai yang kira koyo opo gak ada yang berani mukul duluan. Siapa yang mukul duluan? Dialah yang di kisos, yang di hukum. Jadi sampai nanti kalau sudah berangkat haji, wah ngapain canggung nih, kalau bertengkar, tanya dan sebagainya. Tapi sama dulu, nek orang kau sedang hukum. Bukan mereka nggak berani tukaran, bukan. Hukumannya lebih berat. Siapa yang pertama kali, itulah yang kena hukuman. Kalau yang kedua itu standarnya membela diri, dan karena itu dilaksanakan dengan ketat, maka di Arab sampai belum mereka temperamennya itu melebihi orang-orang kebanyakan, tapi nggak ada yang sampai tukaran pukul-pukulan, nggak ada. Kenapa? Pelaksanaannya ketat. Hukum yang digunakan adalah siapa yang memukul. Yang memukul adalah dihukumi, yang memukul adalah yang pertama. Yang kedua itu membela diri. Makanya dia kira apa? Nggak ada yang memukul. Opo mateni di depan umum. Kalau mungkin ada di belakang terjadi pemerkosaan terhadap pembantu dan sebagainya, itu bisa jadi mereka salah persepsi karena menurut mereka, sebagian dari mereka berpendapat, maaf, TKW itu adalah budak dan budak boleh dipergawi. Jadi menurut mereka memperkosa budak itu halal. Padahal, nah ini beda persepsi. Kok iso ngono? Apa salah karena gini, orang Arab Saudi ketika mau mengambil pembantu itu beda kalau sama dengan jenengan kalau pembantu kelinio kerja nanti 1 bulan nggak bayar, beda. Mereka ketika mau mengambil pembantu itu bayar jutaan. Pembantu mereka datangkan itu bayar jutaan. Mereka berpendapat bayar ini adalah semacam saya membeli dia. Ini salah persepsi. Padahal bayarnya mereka ini adalah untuk mengganti tiket, visa, dan bayari makelar. Organisasi yang menghubungkan itu, karena mereka pasti ada gaji dan sebagainya. Salah persepsi. Maka kadang-kadang ada beberapa orang di Arab yang melaksanakan pemerkosaan terhadap pembantu dan TKW itu kebanyakan dari orang-orang yang tidak paham akan kontrak yang mereka laksanakan untuk mengambil TKW. Mereka berpendapat saya membeli, dan membeli itu hukumnya budak, dan budak boleh diapakan sama seperti barang. Maka hati-hati ketika, dan kita mohon maaf, TKW itu susah untuk melindunginya karena pembelinya dalam tanda kutip majikannya belum tentu orang yang punya pendidikan. Mereka majikannya yang orang punya pendidikan enak.
Yang pernah keluar negeri enak, tapi banyak orang Saudi itu nggak pernah keluar negeri. Biasa itu lebih banyak, sehingga salah pemahaman. Pun ada pertanyaan atau mau lanjut yang cerita bahas masalah perbedaan mazhab kemarin? Monggo, barangkali ada pertanyaan dulu. Masalah kisos nanti pertemuan selanjutnya insya Allah bahas masalah puasa, persiapan kita tentang puasa. Sambil mikir kalau ada pertanyaan, ini cek ngepas waktu saya meneruskan pertanyaannya jawaban Ustadz Mahrus tentang kisos terhadap orang banyak. Apakah dulu pernah terjadi? Di episode yang lalu kita jelaskan bahwasanya pernah sahabat Utsman pernah dibunuh oleh sekelompok orang, sekelompok demonstran yang akhirnya mereka membunuh Sayyidina Utsman dan istrinya yang bernama Nailah, atau orang sini menyebutnya Nailah. Istrinya Sayyidina Utsman namanya Nailah dibunuh. Ketika mereka dibunuh, keluarganya Muawiyah bin Abi Sufyan menuntut untuk dikisos. Ketika menuntut untuk dikisos, Sayyidina Ali punya pendapat lain. Enggak, saya ingin stabilitas nasional dulu, melindungi orang-orang yang ada di Madinah yang termasuk keluarga sahabat, ini kami lindungi dulu. Maka terjadi perang, sampai terjadilah perang yang namanya perang Siffin atau Siffin, dua barisan. Ketika terjadi perang Siffin, akhirnya ada yang namanya jadi perang. Sebenarnya Muawiyah itu kalah. Muawiyah dengan Amr bin As sebenarnya secara logika mereka kalah, tapi mereka minta diambil sebuah perdamaian, menaruh Al-Quran di ujung tombak bahwasanya ini sikap damai. Lalu dilaksanakanlah apa yang namanya negosiasi. Sebenarnya awalnya Sayyidina Ali ini ingin memutus Abdullah bin Abbas, orang yang cerdas, pintar, paham Al-Quran dan hadis. Muawiyah memutus Amr bin As, ahli strategi, cerdas, ahli strategi. Tetapi lagi-lagi kita di episode yang lalu, yang mengangkat Sayyidina Ali itu adalah para demonstran yang menjatuhkan Sayyidina Utsman, dan mereka rata-rata orang yang kapasitas keilmuannya rendah, kapasitas pemahaman Islamnya rendah, kapasitas daya inteleknya rendah, sehingga mereka berpendapat enggak, saya enggak mau Abdullah bin Abbas, kami ingin orang yang lurus. Ini mungkin akan dalam dunia perpolitikan akan terjadi seperti itu. Kami ingin orang yang lurus. Kami ingin Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu terkenal lurus, pikirannya demi kebaikan umat, orang yang netral. Maka akhirnya Sayyidina Ali ngalah atas pilihan pasukannya. Maka sesuai dengan karakter Abu Musa al-Asy'ari yang netral, mikir gak neko-neko, bukan politikus. Jadi sebenarnya orang Islam itu wajib ngerti politik, gak ada berita ditelan mentah-mentah. Maka kalau kita mengikuti ada berita ditelan mentah-mentah, kita sama dengan karakternya demonstran yang ikut membunuh Sayyidina Utsman.
atau karakter orang yang gak neko-neko, netral. Apakah salah? Enggak, tetapi harus jeli. Abu Musa al-Asy'ari ketika disuruh masuk tahkim namanya, simpel, beliau itu seorang ulama, seorang yang gak neko-neko, mikirnya ngetok. Lah ya, wis kepingin aman, gak ono kubu Ali, gak ono kubu Muawiyah. Nek ngono pikiranku, ayo dinetralkan dhisik. Simpel, pemikiran simpel. Maka Abu Musa al-Asy'ari ketika berdiri di podium, saya menganggap bahwasanya perseteruan ini kurang baik buat umat Islam. Oleh karenanya saya mencabut hak pemilihan, hak khilafahnya Sayyidina Ali dan hak khilafahnya Muawiyah, seperti saya mencabut pedang. Apakah salah? Enggak. Tujuannya Abu Musa al-Asy'ari demi kebaikan umat Islam, dicabut pedang. Semua orang suka happy, pemikiran netral. Oke, Abu Musa al-Asy'ari dulu. Amr bin As, ahli politik, pintar. Maka begitu hadirin, kalian semua tahu sekarang umat Islam tidak ada pemimpin, tidak ada yang mimpin, sudah dicabut sama Abu Musa al-Asy'ari mewakili rombongan Sayyidina Ali. Oleh karenanya saya ingin melantik, mengukuhkan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah, seperti saya memasukkan pedang ke dalam sana. Karena dan itu membuat kalangan di pasukan Sayyidina Ali pecah. Yang pertama, jengkel dengan keputusan mau menerima tahkim, karena saktes bubar Muawiyah kalah, tinggal satu langkah. Mengapa Sayyidina Ali mau menuruti itu? Supaya mereka itu keluar dari barisan Sayyidina Ali, terkenal dengan namanya Khawarij. Di kalangan Sayyidina Ali, apakah ada yang berpendapat di kalangan Sayyidina Ali selain Khawarij adalah Syiah? Kalau saya enggak, karena enggak mungkin Sayyidina Ali langsung mengukuhkan kesyiaan. Pasti Sayyidina Ali adalah pribadi yang ingin menaungi seluruh umat Islam. Maka belum pada zamannya Sayyidina Ali masih hidup, belum ada Syiah. Yang ada Khawarij, sempalan, sekte pertama yang sempal dari Wahdatul Islam adalah Khawarij. Orang, jadi gini loh, firqah atau sekte beda dengan perbedaan pendapat, beda dengan mazhab. Jangan dianggap mazhab itu sekte atau firqah. Apa bedanya? Mazhab itu pola pikir. Orang yang berpendapat ini, tapi tidak menganggap pendapat orang lain salah. Pendapat saya benar, tapi bukan berarti pendapat orang lain salah. Apalagi sampai menganggap orang lain kafir. Ini pendapat. Tapi kalau firqah itu sudah menganggap yang lain dari mereka adalah kafir, nggak selamat. Itu baru firqah, baru sekte. Lalu di Khawarij akan terjadi perpecahan, ada beberapa sekte. Di dalam kubu Sayyidina Ali dan kubu Sayyidina Muawiyah, ini sebenarnya masih Wahdatul Islam, masih satu. Belum masuk terbagi menjadi sekte-sekte, masih bahasa sekarang Ahlussunnah wal Jamaah. Orang-orang yang ingin tetap memegang sunnah Rasulullah, sunnah para sahabat,
dan ingin tetap jamaah, satu kesatuan. Baru setelah sekte Khawarij yang merasa lebih baik, merasa paling benar sendiri, mempunyai keputusan untuk membunuh 3 orang sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, dan Sayyidina Amr bin As, menurut mereka sebagai biang kehancuran umat Islam. Akhirnya 3 orang ini dibunuh, walaupun yang akhirnya yang bisa dibunuh hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Baru setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib terbunuh, kembali kita bahas pindah ibu kota ke Kufah, lalu digantikan sama Sayyidina Hasan bin Ali. Umat Islam waktu itu terbagi menjadi 3. Satu kubu Muawiyah di Syam, kubu Sayyidina Ali dan diteruskan sama Sayyidina Hasan di Kufah, dan kubu Abdullah bin Zubair beserta Sayyidatina Aisyah di Mekah. Terbagi jadi 3. Zamannya Muawiyah memberikan kompensasi terhadap Sayyidina Hasan. Wahai Sayyidina Hasan, engkau adalah lebih baik dan dihormati benar. Kita ingin kesatuan umat Islam. Oleh karenanya bagaimana jika jenengan turun, kita cari kesatuan. Dan Sayyidina Hasan menerima itu. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau nggak salah, cucuku yang ini, yaitu Sayyidina Hasan, adalah seorang sayyid. Ketika Nabi masih hidup, sudah cucuku ini adalah seorang sayyid yang dalam bahasa ditakwili, orang yang sayyid itu seorang tuan yang demi kemaslahatan umat rela melepaskan apa yang lebih jadi haknya. Akhirnya satu kesatuan Muawiyah. Ketika Muawiyah wafat, baru inilah Muawiyah sebenarnya bukan khalifah waktu itu, hanya sebagai gubernur Syam. Ketika Muawiyah wafat, digantikan sama Yazid. Mulailah Yazid ingin mengukuhkan dinastinya. Baru Sayyidina Hasan dalam sebuah riwayat diracun sama Yazid. Setelah Sayyidina Hasan wafat, diganti sama Sayyidina Husain. Lalu peristiwa pembantaian yang paling harus disebutkan ini sejarah, pembantaian yang paling dramatis dan tragis, ketika Sayyidina Hasan dalam sebuah riwayat diundang sama Yazid untuk sebuah acara. Karena diundang, Sayyidina Husain ini tidak bawa pasukan, cuma beliau dan keluarganya, kurang lebih cuma 50, nggak sampai 70 orang, diundang ke Damaskus untuk sebuah acara pelantikan atau apa saya lupa. Berangkat, Yazid menyiapkan beserta rombongan, menyiapkan sebuah pasukan untuk membantai Sayyidina Husain dan keluarganya yang begitu nyampe di Karbala, benar-benar terjadi pembantaian, bukan perang. Kalau perang adalah pasukan, ini pembantaian. Sayyidina Husain dalam riwayat dipanggal kepalanya, ditenteng kepalanya, dibawa ke Damaskus. Irak, Damaskus itu lumayan jauh. Irak ke Syria. Putra-putrinya juga dibawa jadi tawanan. Ada Sayyidatina Ruqayyah. Waktu itu kalau nggak salah masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun. Dalam penjara, dia tanya, Abimana. Salah seorang tentaranya Yazid ngambil kepalanya Sayyidina Husain, dikasih ibar. Begitu melihat ayahnya seperti itu langsung shock, wafat. Ruqayyah masih kecil. Keturunan Sayyidina Husain cuma yang tersisa, kalau nggak salah cuma Ali Zainal Abidin.
Ali Zainul Abidin adalah tokoh. Kalau orang Toriko itu pasti rujukannya jadi ke Ali Zainul Abidin. Tokoh manapun biasanya sebenarnya. Baru dari sini orang-orang pecinta Sayyidina Husain melihat kezalimannya Yazid, mulai ini semua terjadi karena salah sistem. Barulah ada munculnya Syiah. Menurut saya, Syiah itu terjadi setelah peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain. Kenapa mereka menyalahkan sistem sampai terjadinya ini? Karena kesalahan sistem sejak awal. Seharusnya sistem yang benar adalah imamiyah. Mulai dari setelah Rasulullah harusnya adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain, Ali Zainul Abidin. Selain itu salah, baru terbentuklah Syiah. Syiah, perbedaan Syiah sama Sunni satu, yaitu sistem pemerintahan imamiyah dan khilafah. Makanya nggak salah kalau Gus Dur pernah dawuh NU iku koyok Syiah minus imamiyah. Pernah ada ucapan wong sing sepurane literasinya pendek berapa berarti NU itu Syiah. Itu asal semua maaf itu bodohnya orang. Karena sebenarnya bedanya Sunni sama Syiah itu adalah sistem imamnya. Ketika Gus Dur bilang NU itu Syiah minus imamnya, yang berarti itu Syiah. Perbedaan utama NU Sunni sama itu cuma itu. Dari sekian banyak masalah fikih hampir semua sama. Fikih dan ketauhidan hampir sama. Ya ada sesempalan. Baru habis itu di Syiah ada sekte-sekte, ada Sabaiyah dan sebagainya. Bahkan di Sunni pun jangan dianggap Sunni tidak ada sekte. Ada. Jadi kebetulan orang Sunni ketika menghukumi Syiah dicari pemahaman sekte, sehingga menurut Sunni Syiah adalah begini-begini. Orang Syiah yang dilihat adalah sekte Sunni, sehingga orang Syiah coba kalau mau lihat pemahaman Syiah terhadap Sunni itu apa? Itu adalah mereka yang ada di sekte-sekte ini. Sama dengan kita menganggap Syiah itu apa? Orang yang menganggap Sayyidina Abu Bakar kafir, Umar kafir. Itu sekte. Bukan garis besar Syiah yang besar itu bukan. Bukan sama dengan bukan Sunni yang besar itu bukan. Sama dengan Syiah ketika melihat Sunni itu apa? Orang yang menganggap Siti Fatimah seperti ini, orang menganggap Sayyidina Ali seperti ini. Lagi-lagi yang dilihat dari sekte ini sehingga sepertinya, mohon maaf, sepertinya perbedaan itu sangat besar. Padahal tidak. Kalau mau lihat hadis-hadis yang ada di kita, itu juga ada di Syiah, walaupun yang meriwayatkan beda. Sama. Beberapa kali saya mencoba untuk menggali ada hadis misalnya, ternyata ada di Syiah juga diriwayatkan dalam mazhab Syiah, walaupun yang diriwayatkan beda. Itu sekedar untuk menghabiskan waktu, mungkin suatu saat akan kita sambung lagi. Itu sekte. Nanti akan ada perbedaan pola pikir tauhid. Nah, ini lanjut dikit. Muawiyah Yazid dinasti Umayyah ingin melegalkan kerajaannya,
menggunakan metode tauhid Jabariyah. Bahwasanya pola pikirnya gini, terjadinya Yazid sebagai khalifah sultan adalah mutlak takdir dari Allah. Gak usah bantah, ini takdir kan. Jabariyah itu kan bahwasanya takdir dari Allah itu mutlak, manusia gak usah ikut campur. Sehingga ini lagi-lagi lahirnya faham Jabariyah bermula dari sistem politik. Jabariyah itu bermula dari sistem politik agar jadinya Yazid sebagai sultan adalah legal berdasarkan paham Jabariyah. Nanti zamannya Khalifah Ma'mun Daulah Abbasiyah melegalkan paham Qadariyah termasuk Mu'tazilah. Lagi-lagi ketika ketika sebuah politik dilegalkan oleh sistem agama, maka yang terjadi adalah kezaliman. Maka ada beberapa agama itu untuk menaungi politik. Jangan sampai agama jadi alat politik. Yang boleh adalah politik jadi alat agama, bukan agama jadi alat politik. Ketika agama jadi alat politik, maka akan terjadi penindasan pemahaman Jabariyah, Qadariyah, perpecahan yang terjadi di dalam umat Islam menjadi sektor-sektor itu semua bermula dari politik, tidak murni agama. Maka ini hanya sekedar intermezzo. Pendapat mazhab Syafi'i itu bukan firqah. Antara Muhammadiyah dan NU persis dan yang lain itu bukan firqah, juga bukan mazhab, tapi gerakan sosial. Pada dasarnya NU bukan mazhab, karena NU juga mengamini 4 mazhab. Jadi NU bukan mazhab, salah. NU adalah gerakan sosial keagamaan, begitu juga Muhammadiyah, gerakan sosial keagamaan. Jadi jangan sampai diadu. Mazhab Muhammadiyah tidak salah, mazhab NU salah. NU pada dasarnya, mohon maaf, walaupun akhirnya menjadi kultur, pada dasarnya NU juga mengambil mazhab Ahmad bin Hambal yang sebagian besar dipakai oleh Muhammadiyah. Dan sama, semuanya bisa diambil sama NU. Jadi tidak ada perbedaan mazhab di kalangan NU maupun Muhammadiyah. Yang ada adalah perbedaan gerakan sosial keagamaan. Monggo. Tentang kegiatan kapal, apakah di dalam ini tidak ada kisos? Yang para kamu siap. Hukum kisos itu ada, tetapi tidak ditegakkan. Bahkan zamannya Sayyidina Utsman pun, saya ambil dari Sayyidina Utsman tidak bisa ditegakkan. Karbala harusnya kalau mengikuti Al-Quran dan hadis wajib kisos. Siapa yang wajib kisos? Semua tentara yang memerintahkan wajib kisos. Kan termasuk ya pimpinannya itu sampai terkenal sebagai pembantai itu. Ingat saat panglimanya Yazid itu, sampai kalau melihat sejarah ngeri melihat sejarah Islam, dan itu tidak jauh eranya setelah Nabi. Ka'bah itu dihancurkan, eranya Ka'bah
itu dihancurkan. Iman dari zaman sekarang itu dibom. Ketika Yazid, tentaranya saya lupa itu menyerang Mekah yang waktu itu dipimpin sama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini putra dari Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar. Abdullah bin Zubair ketika diserang kalah tentara masuk ke dalam Ka'bah. Dan ketika masuk dalam Ka'bah, padahal kita semua tahu dan semua termasuk orang Islam dan itu adalah tanah haram, dan siapa yang masuk dalam Ka'bah adalah anak Ka'bah itu demi kekuasaan. Iman yang tipu sampai apa Abdullah bin Zubair ngomong apa ketika politik yang menang, agama, hukum apapun yang menang adalah yang berkuasa. Harusnya kisos ada, tetapi yang berkuasa layanan. Kisos itu hanya untuk mereka yang kalah, yang menang kalah. Mohon maaf, ini fakta sejarah, bukan yang seharusnya. Monggo. Ini agak hanya sekedar intermezzo biar kita, harusnya kita semua itu mulai positif. Ngerti agama, iya. Ngerti politik juga iya. Jangan sampai kita gampang diprovokasi. Ada berita begini, langsung marah. Ini kita tuduh kafir, ini kita tuduh sesat. Ngerti Pak? Yang sering beberapa kali, bahkan di grup WA kami, saya beberapa kali sering mengingatkan. Contoh, sebuah share-share WA bahaya dan itu membahayakan. Hati-hati, ini ada tulisan hati-hati, ada Quran palsu. Langsung terjemahan surat Al-Baqarah yang harusnya pemimpin diartikan sahabat dekat. Mungkin jangan pernah baca. Yang bahaya itu dianggap Quran palsu, Pak. Qurannya nggak palsu, tafsirnya pun nggak palsu. Jangan bilang terjemahnya pun palsu, bukan. Karena tafsir surat Al-Baqarah itu ada, kalau nggak salah 5 surat, 5 ayat yang kurang lebih maknanya sama. Waliyun itu dalam tafsir bisa dimaknani sebagai pemimpin, bisa dimaknani sebagai sahabat dekat. Asbabun nuzulnya ada, hadisnya ada, semuanya mempunyai hujah dan dalil yang kuat. Yang bahaya kita nggak ngerti, ikut-ikutan menuduh itu Quran palsu. Serius, ini bahaya. Pola pikir kita yang salah, sehingga kita menganggap itu Quran palsu. Padahal hanya beda tafsir. Ini mohon maaf, hati-hati sekali. Dan kita sebagai umat Islam harus cerdas, harus melek politik juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Bukan terlalu lebar, tapi hanya untuk hati-hati kita, terutama menjelang tahun politik. Jangan sampai kita umat Islam dijadikan politik. Nanti disempurnakan sama Ustaz Zain. Terima kasih.